Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah kita masih sama-sama melanjutkan kajian kitab kita, kitab Fawaidul Mukhtarah, yang mana pada siang hari ini berjudul tentang fadlus sholat, keutamaan tentang sholat. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj salasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj diberikan 3 perkara oleh Allah. Ya. Yang kita tahu kan, yang namanya Nabi ketika mi'raj cuma dapat apa? Sholat. Ternyata ketika Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW bukan cuma sholat yang diberikan Allah pada Nabi, tapi ada 2 lagi. Yang pertama, u'tiyas shalawatil khams, diberikan Nabi sholat 5 waktu. Yang kedua, u'tiya khawatimas suratil Baqarah, diberikan Nabi ujung akhir surat Al-Baqarah. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini hadirin ya. Nabi ketika Isra wal Mi'raj bukan hanya salat yang diperintahkan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujung daripada surat Al-Baqarah pada waktu saat Isra wal Mi'raj. Ya. Berarti ini ayat begitu istimewa, ya. Sampai-sampai dikasihnya itu pada saat malam ya Isra wal Mi'raj. Apa istimewanya? Ulama ya, ketika kita pengen meruqyah atau pengen membersihkan rumah kita dari jin, hadirin. Kan kalau dalam hadis tuh, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh setan, ya, oleh jin. Ini cara kita bersihin rumah ya, bukan ngundang apa tuh? Ngundang pemburu hantu kan. Terus dikasih apa tuh? Dikasih stiker. Rumah bebas hantu. Ini zaman dulu tuh hadirin ya, sampai ada siapa yang ngelukis-ngelukis tuh. Ya, Soleh Pati namanya tuh ya. Ini udah syirik hadirin ya. Ustaz tapi kan dia pakai imamah, Ustaz pakai jubah. Iya, zaman sekarang dukun ame ustaz beda-beda tipis. Dukun pakai imamah, ustaz juga pakai imamah hadirin. Ya. Ustaz pakai jubah, dukun sekarang pakai jubah. Makanya kalau mau tahu bedanya dukun sama kiai nih, kalau kita datang ke rumah orang soleh minta doa kan disunahkan. Tapi hati-hati. Kalau kita datang ke rumah yang katanya orang soleh, takut-takut dukun. Bedainnya gampang. Kalau kita datang ke rumah orang soleh, ke rumah kiai, kita sakit nih hadirin, bahkan disantet kita. Kiai itu nggak bakalan nyebut nama orang yang ngirim. Itu cirinya kiai, itu cirinya orang soleh, nggak bakal nyebut. Bahkan dibilang ini bukan sihir. Nggak apa-apa, baik, insya Allah baik. Gitu. Saya punya guru begitu. Datang orang kena sihir, oh ini nggak apa-apa, besok baik, insya Allah sembuh. Padahal disihir itu orang, tapi guru kita nggak bilang itu orang disihir. Kenapa? Orang kalau lagi disihir, ya, terus dibilang sama orang lain itu kena sihir, pikiran nggak? Pikiran. Mohon maaf, kadang-kadang aja orang kagak disihir, dibilang disihir, dia nggak disihir nggak, tapi dibilang disihir, pikiran nggak tuh? Pikiran, suges. Yang mana pikiran itu akan menyebabkan asam lambungnya naik, betul? Kalau asam lambung naik, yang nyesek dada. Pas dadanya sesak, ada yang bilang apa? Wah, dikirimin nih. Padahal asam lambung naik gara-gara
cemas hadirin. Makanya seorang guru, seorang ulama yang betul nggak bakal nyebutin nama, nggak bakal bilang orang itu kena sihir atau kena santet. Nah beda sama dukun. Kalau dukun kita datengin nih, kita bahkan kita sehat aja nih, ya. Cuman puyeng dikit, yang obatnya cuman Paramek. Tapi kata dukun apa? Wah, ini ada yang nggak seneng sama ente ini tuh. Dukun ngomong gitu. Terus siapa? Pak Kiai, ngomongnya Pak Kiai, kalau dukun ya. Terus siapa Pak Kiai? Orang dekat begitu. Akhirnya apa? Kita suuzon sama uak kita, sama encik kita, sama saudara kita, sama tetangga kita, suuzon sama mereka. Gara-gara salah datang ke tempat dukun tadi. Ya. Makanya tuh kalau kita pengen rumah kita bersih daripada setan dan jin, ajarannya ulama satu, baca Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Yang kedua, ya surat ayat kursi. Yang ketiga, amanah Rasul. Nah, jadi ulama itu cerdik hadirin. Ngelihat nih umat kayaknya kalau disuruh baca Al-Baqarah ya, sekali baca gitu sampai habis kayaknya kagak bakal dibaca udah. Ya. Contoh nih orang datang, Ustadz, rumah saya banyak setannya Ustadz. Saban tengah malam ada yang bunyi-bunyiin lemari, ada yang ketok-ketok pintu, saya buka nggak ada orangnya, kan begitu, kan ganggu banget. Ya. Nah, datanglah tuh ke Ustadz, kata Ustadznya begini Pak, Bapak coba baca surah Al-Baqarah. Berapa Ustadz? 5 ayat? Enggak, satu surat sampai habis. Berapa itu? 2 juz setengah. Kira-kira pulang dibaca nggak? Paling nyetel MP3. Disetel apa? MP3, nggak bakal dibaca. Ya, apalagi yang bacanya lama, bisa 3 jam hadirin baca Al-Baqarah doang. Nah, maka ulama ngasih solusi. Kalau nggak bisa baca Al-Baqarah tuntas, baca tuh Alif Lam Mim sampai ayat 5, ayat kursi sampai amanah Rasul. Dah itu. Ya, diringkas. Ya. Dimasukinlah itu ke dalam tartib tahlil, betul ya. Makanya orang kita kalau pindahan rumah tuh ngundang ustadz datang ke rumah, baca apa tuh? Tahlil. Kenapa baca tahlil? Ada itu tuh. Ada surat Al-Baqarah yang telah disingkat menjadi 3. Tuh ya. Nah, ini ulama kita nih, ya. Ulama kita yang milih-milih, oh ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus, sehingga apa? Terjadilah tartib seperti itu. Ya. Daripada di surah Al-Baqarah nggak dibaca kan, mendingan baca itu kan kelar hadirin. Nah ini, ya. Nah, ini keistimewaannya apalagi hadirin dari ayat ini tadi amanah Rasul. Itu diambillah satu ijtihad semacam kayak kesunahan. Kalau kita berdoa jangan panjang-panjang ya. Kadang kita kan doa panjang tuh, dari yang begini doa makmum jamaah sampai begini, saking capeknya sampai begini nih, imam kapan kelar doanya Pak? Semua doa dibaca sama dia, satu buku hadirin dibaca tuh doa. Pernah gak ngalamin ketemu ustadz yang begitu tuh? Ya kan kalau misalnya kita diundang ke acara tahlil yang meninggal orang miskin, doanya pendek-pendek aja. Kenapa? Amplopnya sama, cepet-cepet juga gitu. Tapi kalau yang undang orang kaya nih, biasanya sih amplopnya 1 juta nih katanya nih. Ini doa panjang banget tuh jamaah, sampai amin kan begitu. Itu nggak sunnah. Yang sunnah kalau kita pengen doa, biar jamaah nggak bosan, 7 doa. Cuman 7, ya. Jangan banyak-banyak. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. 1, Rabbana hab lana min azwajina. 2, Rabbana taqabbal minna. 3, itu Rabbana atina. 4. Jangan banyak-banyak, 7. Dari mana ambilnya? Dari amanah Rasul. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. 1. Ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. 2, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. 3, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Berapa tuh? 7. Ya. Jadi kalau sekiranya nih kita nggak hafal doa, misalnya nggak hafal doa yang macam-macam, udah baca itu aja. Itu doa paling bagus. Apa artinya? Ya, kata Allah dalam Al-Quran tadi, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan hukum saya, inna sina aw akhtana, kalau saya lupa dan kalau saya salah. Kita minta sama Allah. Mohon maaf hadirin, ini manusia nggak ada yang luput dari lupa, ame salah, ame dosa, nggak ada. Ini sampai jalan kemari aja nih kita tadi nyerempet dosa dikit.
Ya, paling enggak dosa apa tuh? Mata. Lagi naik motor, ada perempuan di pinggir jalan kan gitu ya. Ngelihat sedikit gitu. Ya. Dosa gak tuh hadirin? Dosa. Ya. Terus kemudian kita janji, insya Allah ya, ani hadir jam 11, datang jam 12. Dosa gak? Dosa. Ingkar janji dan lain-lain. Nah kita minta sama Allah jangan sampai dihukum gara-gara ini. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isra. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban orang dulu hadirin. Kita minta yang ringan-ringan aja. Jangan minta yang berat-berat, apalagi minta ujian, nauzubillah min. Ini uniknya nih Allah, kalau kita minta ujian dikasih. Kita minta ujian dikasih. Ya Allah, uji saya ya Allah. Pulang dari Masjid Nurul Hidayah, bannya bocor. Nah, itu tuh permintaan ente itu. Tapi giliran minta mobil, minta kawin, lama banget dikasihnya kan gitu. Bener gak? Kita minta nih, ya Allah, rumah ya Allah. Belum tentu langsung dikasih. Tapi kalau minta musibah, langsung dikasih ya Allah. Maka jangan coba-coba kita minta apa tuh? Musibah. Ya. Ada orang rumah tangganya berat banget, ribut mulu sama istri. Curhat ke saya. Saya tanya, emak nginte doanya apa tiap hari? Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang sabar. Pantes ente rumah tangga berantem mulu. Pantes bikin kesel mulu karena doanya minta apa? Dijadikan orang yang sabar. Nah, sehingga doa menjadi orang sabar itu pernah dikoreksi sama Nabi ketika sahabat berdoa seperti itu. Nabi bilang, "La, ya, is'alu al-afiyah, minta afiat aja, jangan minta sabar. Kalau minta sabar sama juga minta musibah." Maka doa tadi, Rabbana la tahmil alaina isra, ya Allah jangan bebankan kami beban yang kami enggak mampu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah jangan bebankan beban yang berat yang kami enggak mampu. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Nah, ini ayat yang tadi diturunkan ketika malam Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'an minal muqhimat. Dan ya, Nabi diberikan buat umatnya khususnya pengampunan atas orang yang berbuat dosa sebesar apapun selama bukan syirik. Ingat hadirin, selama bukan apa? Syirik. Ya. Dosa apapun, besar sebesar apapun dosa, segunung tingginya, kalau bukan syirik Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni, Allah tidak mengampuni orang yang syirik dan mengampuni semua dosa-dosa yang Allah kehendaki. Kapan berlaku ini? Di hari kiamat. Ya. Kalau masih di dunia ada orang syirik, ada orang mengerjakan bid'ah dan sebagainya, maka orang itu ya bisa diampuni kalau tobat. Tapi kalau sudah di akhirat, ya, ada orang berbuat syirik nggak diampunin sama Allah. Di bawahnya syirik masih diampunin. Makanya kita pernah dengar tuh kisah ya, ada seorang laki-laki berdua debat. Ini baginda Rasul cerita ini sambil ketawa ngelihat dua orang yang sedang berdebat ini. Kata yang satu, balikin utang aneh. Ya. Pakai amal soleh ente. Kata yang ngutang, lah aneh nggak punya amal soleh, aneh punya dosa doang nih gitu. Ribut, saling menuntut hak di hari kiamat. Lalu kemudian Allah menengahi mereka. Kata Allah, ya fulan yang ngutangin itu orang, ente lihat ke sebelah ente. Dilihat sulanya, subhanallah, istana. Liman hadza? Ya Allah, ini milik siapa ya Allah? Itu milik orang yang mau bayar dengan harganya. Harganya apa ya Allah? Saya pengen bayar dah. Harganya engkau maafkan tuh utang temanmu, engkau tuntun tangannya, engkau bimbing masuk ke dalam istana itu. Oh, cuma ngajak dia biar masuk. Udah, saya ajak nih. Diajak, ditenteng, digandeng, masuk ke dalam situ. Yang ngutangin selamat dapat istana, yang ngutang juga selamat. Kenapa itu? Luas ampunan Allah. Ya. Jadi kalau kita kira kiamat itu bagaimana itu besarnya, tetap ampunan Allah jauh lebih dahsyat daripada murkanya Allah. Ya. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Makanya nih bab ini nih harus ditekenin nih, khususan buat yang udah 50 tahun ke atas. Kalau udah 50 tahun ke atas, hadirin, lebih banyak kalau bisa banyakin harapnya sama Allah. Jangan banyakin takutnya. Ya. Banyakin roja.
Termasuk tadi. Ya. Jadi kalau kita udah 50 tahun ke atas, banyakin rojaknya, harapnya sama Allah. Maaf, contoh gini. Dulu nih kita namanya orang masih muda, pastikan pernah bandel ya. Ada jamaah kemarin, Ustadz, kalau orang nggak ninggalin sholat itu dikodok nggak? Ya dikodok, wajib, haram mengerjakan sholat sunnah kalau masih punya utang. Ustadz, saya ninggalin sholat 30 tahun Ustadz. Oh Allah, 30 tahun, bagaimana kodoknya tuh ya? Kalau ninggalin sholat 1, 2 mah kodoknya gampang, dikodok aja selesai. Nah ini ninggalin sholat 30 tahun hadirin. Antum bisa bayangkan ya, kita mengkodok sholat selama 30 tahun. Kira-kira berat apa ringan itu? Pastinya orang yang merasa punya utang segede itu sama Allah, putus asa udah. Ya, kayaknya neraka dulu nih, mampir bentaran kayaknya. Begitu. Saking apanya tuh? Khawatirnya. Karena sholat kan utang yang harus dibayar sama Allah, harus dikodok. Belum lagi pernah ngutang di warung Ucok, ngutang di warung Makassar belum bayar, mana udah pindah lagi tukangnya. Mau bayar kemana kan gitu. Sudah banyak banget dosanya yang begini-gini nih, masuknya bab rojak. Baca dah doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosaku. Wa rahmatuka, dan kasih sayangmu lebih kuharapkan daripada ya dosa-dosaku. Artinya kita minta sama Allah, ya Allah dah, saya lemah, saya hina, saya pendosa, tapi saya yakin ampunanmu itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa saya. Maafin saya ya Allah, Allah maafin. Selama ada itikat baik, kita masih mau kodok sholat. Bagaimana caranya? Besok kalau sholat johor, qobliyahnya kodok johor, ya. Ba'diyahnya kodok johor. Sholat asar, qobliyahnya kodok asar. Begitu aja. Lah 30 tahun gimana kodoknya nih? Nah itu tadi, sambil kita itu nyicil, sambil kita minta ampun sama Allah. Ternyata belum sampai setahun tobat, belum lunas utang sholat kita, udah meninggal. Apa yang Allah akan kerjakan buat orang kayak begitu? Allah akan lunaskan hutang-hutangnya, karena Allah tahu dia niat mau bayar utang sholatnya, tapi umur tidak mencukupinya. Ya. Jadi sebagaimana dalam hadis, siapa orang yang ngutang nggak mau bayar, maka Allah tidak akan mudahkan pembayaran utangnya. Banyak tuh orang gitu tuh, ngutang sama kita, gopek gitu, bilangnya bulan depan dibayar, ternyata bulan depan dia jalan-jalan. Hadirin, update status kita lihat lah, bayar utang belum, lu jalan-jalan mulu kan begitu. Kesel nggak hadirin? Mana nggak minta maaf, nggak minta izin dan sebagainya. Bulan depan kali bayar, nggak dibayar juga. Yang begitu nggak bakal kebayar hadirin. Walaupun utangnya cuma gopek, kalau niat nggak bayar, nggak bakal dibayar. Dan nanti akan jadi penyebab dia sulit masuk surga. Nah tapi kalau ada orang dia ngutang sama orang, walaupun gede nilainya 100 juta misalnya, dia niat bayar, dinyicil tiap bulan misalnya 100.000. Utang berapa tadi? 100 juta. Bayarnya berapa tadi? 100.000. Itu kira-kira lunasnya kapan tuh hadir? Tapi kalau dia niat bener-bener aneh pengen lunasin utangannya 100 juta dengan bayar cepet per bulan, kalau meninggal Allah terusin yang bayar utangnya. Allah terusin. Makanya tadi kembali lagi, yang Allah lihat hati kita hadirin. Ya. Saya yakin di sini semua punya cita-cita pergi haji, pastinya. Ya. Cuman pergi haji berapa tahun? 20 tahun. Yang masih mending yang 30, 50. Nah, yang udah 60 daftar haji umur berapa itu hadir? 80. Allah 80 haji dah, kaki udah gemeteran hadirin tuh. Tapi kalau orang udah punya niat, seandainya belum sampai Allah tulis. Ya. Sebagaimana juga ada orang pasti di kita pengen niat buka pesantren, pengen niat bikin masjid, pengen niat ngerjain perbuatan baik dan sebagainya, kan belum kejadian tuh. Niatin aja dulu. Gitu. Seandainya kita meninggal, Allah terusin. Bahkan ada orang niat hafal Quran. Niat hafal Quran. Baru Al-Baqarah ayat 5 gitu. Belum Ali Imran, belum An-Nisa, baru Al-Baqarah ayat 5. Dia niat hafal Quran, lagi ngapal meninggal. Belum sempet nerusin. Ini kata Habib Umar. Maka orang tersebut akan meneruskan hafalannya di dalam kubur. Tuh. Yang penting apa? Niat. Tuh ya. Makanya kembali lagi tadi, Allah tidak melihat zahir kita. Segede apapun dosa kita, kalau udah berhadapan dengan ampunan Allah, kalah dosa kita. Gitu. Tapi ini buat siapa nih? Orang tua,
Buat anak muda jangan pakai hadis ini. Anak muda itu babnya khauf, takut. Ya, takut. Jangan sampai anak muda pakai bab roja, harap repot. Ngelihat perempuan di pinggir jalan, minta nomor enggak ya? Ada yang bisikin, jangan dosa. Ada yang bisikin lagi, enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Udah enggak apa-apa, minta aja nomornya. Entah kalau dosa tinggal minta maaf gitu. Lah ini ini nggak boleh, makanya anak-anak muda yang masih 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun, babnya takut. Ya. Tapi kalau udah 50 tahun ke atas, nah udah, tuh, babnya roja. Nah ini makanya tadi dikatakan, segede apapun dosa umat Nabi Muhammad bisa diampunin dengan syarat satu, tobat. Ya. Tapi kalau dosanya dosa kecil, nah dosa kecil ya hadirin ya. Dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasul, kenapa? Saya habis berbuat dosa. Apa? Saya sengaja ya, nyium perempuan ya Rasulullah. Dalam riwayat lain mungkin megang lah gitu ya. Dalam artian dia itu melakukan perbuatan maksiat ringan yang megang misalnya gitu. Lantas ya, turunlah firman Allah Ta'ala, ya innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapus dosa. Tapi kata ulama keterangannya, yang dihapus oleh perbuatan baik hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar nggak bisa dihapus dengan kebaikan. Dia harus ditobatin. Ya. Dan tobat tidak mesti sholat hadirin. Ini kadang-kadang orang sering salah paham ya. Ustadz saya pengen tobat, tapi saya bingung sholatnya gimana. Tobat bukan sholat. Tobat itu nyesel. Ciri nyesel nangis. Kalau orang habis kerjain dosa, dia nyesel, dia nangis, sudah dianggap tobat. Meskipun belum sholat tobat. Gitu. Kadang ada orang gitu, aneh kapan sholat tobatnya nih, belum sempat, udah umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi abis ente nyesel, ya ente meninggal, ya, belum sempat sholat sunat tobat kan, belum dianggap tobat, ternyata enggak. Yang penting udah nyesel, udah nangis, kita minta ampun sama Allah dalam hati kita, udah cukup. Ya. Jadi yang paling penting tadi ya, ketika kita memiliki dosa-dosa yang besar, kita juga harus meyakini bahwa ampunan Allah lebih luas. Jangan sampai hadirin kita mutus ya, bikin orang itu putus asa. Ya. Ada sebuah riwayat nih hadirin dalam kitab Qami'at Tughyan. Ketika ada seorang alim di hari kiamat dibangkitkan sama Allah. Ini orang alim nanya, "Ya Allah, amal saya mana? Ibadah saya mana? Pahala saya mana?" Apa kata Allah? Ya fulan, karena engkau dulu di dunia suka nakut-nakutin orang, bikin orang putus asa dari rahmatku, maka sekarang saya putuskan engkau dari rahmatku lagi. Tuh. Ya. Makanya kalau ada orang bertato, piercingan ke masjid, ya, jangan pakai dikata. Ya. Atau orang yang jarang-jarang ke masjid, ya, itu ke masjid itu cuma hari Jumat sama Lebaran. Jangan pakai diomongin. Kadang ada orang ke masjid, baru tumben ke masjid dikata hadirin. Tumben ke masjid, taubat apa nih? Kemarin kemana aja? Nah jangan hadirin. Tuh, yang begini nih kalau ini orang mundur lagi, dia nggak sholat lagi. Nah ini orang yang tadi bikin dia putus asa, akan dibikin putus asa sama Allah di hari kiamat. Ya. Tapi kalau kita merangkul orang-orang yang maksiat, kita kasih motivasi, biar jangan sampai kita ya, malu gitu. Karena terakhir ada jamaah begitu, kenapa nggak ngaji fulan? Malu ustadz dia, malu, banyak dosa mau ngaji malu. Nih saya pernah ngasih analogi begini. Ini gelas, seandainya nih gelas saya isi air kencing setetes saja dalam ilmu fikih, najis gak? Najis. Namanya air mutanajis, air yang kejatuhan najis. Setetes saja, tuk aja. Karena airnya kurang dari berapa? Dua kula. Seandainya ini air saya pengen bersihin, gimana caranya ngebersihin air yang sudah kena najis? Bisa nggak dibersihin? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ini gelas, taruh di wadah yang lebih dari 2 kula. Kita tuangin, serut dah. Kita ambil lagi. Air yang kita ambil ini suci. Ya, apa filosofinya? Kalau kita ngerjain dosa, maka kita ibarat air yang terkena najis maksiat. Bagaimana cara ngilangin najisnya? Kumpulin sama yang banyak. Kumpulin. Ketika kumpul sama yang banyak, ya,
Kita ambil lagi bersih. Artinya apa? Kalau kita banyak maksiat, kumpul sama orang-orang soleh. Nih gini nih, kumpul banyak nih. Ya. Pulang kita bersih. Jangan pakai malu. Malu aneh kotor, aneh najis. Jangan. Kumpul sama orang soleh nih. Kumpulan yang banyak. Apalagi jamaahnya sampai luar-luar. Udah lebih-lebih lagi. Pulang bersih hadirin. Ya. Bahkan. Ini gelas najis. Saya kumpulin gelas najis ada 1000 gelas. Boleh nggak saya pakai wudhu air yang ini? Nggak boleh. Ini air nggak boleh saya pakai wudhu karena gelasnya najis. Gelas yang itu boleh nggak? Nggak boleh karena semua gelas itu najis. Tapi kalau seandainya gelas-gelas yang najis tadi, yang 1000 gelas tadi, saya campurin ke satu wadah besar. Tuk semua saya campurin. Kumpul jadi lebih dari 2 kula. Suci nggak? Suci. Apa filosofinya? Kalau kita jadi ahli maksiat, ya. Masih banyak dosa, jangan pernah lari dari perkumpulan. Ngumpul aja bareng-bareng. Insya Allah kalau ngumpul bareng-bareng kagak bakal maksiat. Kayak gini nih. Mungkin maaf ya, mungkin di belakang majelis kita mungkin ya ada yang minum khamr. Tapi kalau kita kumpul begini, malu nggak minum khamr bareng-bareng begini? Lah malu lah, kita nggak bakal jadi orang yang maksiat, kita akan jadi orang soleh. Lama-lama mikir juga kita. Nah itulah fadilahnya. Ya. Nah kembali lagi tadi, jadi jangan pernah putus asa. Orang yang putus asa berarti belum kenal sama Allah. Sebesar apapun dosa kita datangin Allah, Allah bisa saja maha mudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah itulah ya 3 perkara yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika malam Isra Mi'raj. Yang pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua ayat terakhir, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang ketiga, Allah berikan pengampunan khusus buat umat Nabi Muhammad selama bukan syirik, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah jadikan kita orang yang istiqomah di dalam kebaikan dan ke dalam sunnah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.